Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku, kita lanjutkan pembelajaran tematik kita pada hari ini, hari Rabu ya. Sebelumnya, mari terlebih dahulu kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Setelah kalian kemarin belajar tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua, baru hanya beberapa orang yang sudah mengirimkan tugasnya, tugas menariknya ya, tari indang. Yang belum silahkan Bapak tunggu ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Simak baik-baik materi hari ini. Selamat belajar. Di pembelajaran 3 ini fokus kepada IPA dan bahasa Indonesia. Untuk IPA, kompetensi dasarnya menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan sebagai hasil penelusuran berbagai sumber ya. Ini indikator pencapaian kompetensinya menentukan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan selanjutnya ada bahasa Indonesia, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Kemudian memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Itulah indikator pada pembelajaran 3. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Sudah barang tentu pernah ya, Bapak yakin kalian pernah bekerja sama ya. Baik di rumah, di sekolah ya, atau di tempat tinggal kalian ya. Amati gambar berikut. Ya, ini ada anak-anak ya. Gambar anak-anak. Gambar di atas menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain. Bermain apa? Ayam dan elang ya. Dalam permainan ini sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompoknya? Oke, lanjut. Sudah ada kalian lihat? Ya, tadi diperlukan kerjasama ya, diperlukan kerjasama dalam bermain elang dan ayam agar tidak tertangkap oleh elang ya yang jadi ayam itu ya. Diperlukan ketangkasan dan diperlukan kerjasama antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Sekarang kita ke bacaan berikut. Pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indisch Civil Administration (NICA) ya, NICA.
Namun ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di Kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pasukan gabungan Inggris dan Cina dan Nica ya. Nika. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Betsel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji pada tanggal 12 Desember 1945. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung ya. Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Ya. Kalau kemarin pertempuran di Surabaya, ini sekarang pertempuran di Ambarawa. Alhamdulillah ya, dimenangkan oleh rakyat kita, rakyat Indonesia ya. Itu berkat kerjasama. Sebelum berdiskusi dan menulis ingat kembali tentang ciri-ciri kalimat efektif ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK ya. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat ya. Kemarin sudah dibahas nih ya tentang SPOK ya. Kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan keempat, menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ini ada contohnya ya. Menggunakan kalimat tanya ya. Perhatikan. Nah, ini kalimat tanya siapa ya? Tentara sekutu mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Betsel. Ya, kalimat efektifnya yang diwarnain ini ya, kata tanya siapa itu berarti ini ya, Brigadir Betsel ya. Siapa pimpinan tentara sekutu yang mendarat di Semarang ya pada tanggal 20 Oktober 1945, yaitu Brigadir Betsel ya. Itu kalimat tanya ya, tanya. Oke, contoh kedua. Tentara sekutu mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Betsel. Ya, ini kalau tadi kalimat efektifnya kalimat tanya menggunakan siapa ya, ini kalimat tanya kapan ya. Kapan tentara sekutu mendarat di Semarang? Yaitu pada tanggal 20 Oktober 1945. Berarti ini yang di warna merah ya. Tuh, kalimat tanya kapannya ya. Kapan tentara sekutu mendarat di Semarang? Yaitu pada tanggal 20 Oktober 1945. Ya, di bawah pimpinan Brigadir Betsel. Oke, anak-anakku sudah paham ya? Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana ya. Ini tolong diisi ya biar kalian semakin lancar ya mengetahui peta pikiran
menggunakan kalimat efektif. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju, ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan. Hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari. Ya, kita sekarang setelah bahasa Indonesia kita ke IPA ya. Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Haina ya adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Kita ke haina ya. Nah, ini hewannya ya. Ayo kita baca berita dari surat kabar berikut dalam hati. Haina adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul. Namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah haina. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews mengatakan bahwa haina adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Wah, luar biasa ini ya. Dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Haina mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan-rekan mereka. Haina akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Haina mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah, seperti yang dikutip Telegraph. Ya, dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan haina, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Haina lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan haina sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Wah, luar biasa ini ya penelitian yang dilakukan oleh Sarah ini. Oke, sudah kalian baca ya, sudah kita baca bersama. Sekarang perhatikan gambar dan baca teksnya ya. Di sini ada hewan ya. Belalang ya, belalang, kemudian ada bunglon. Oke. Kamu plase belalang dulu ya. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hingga pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Ya. Rata-rata kalau daun itu hijau ya, warnanya belalang ini biasanya warnanya hijau. Itu menggunakan kamuflase ya. Kamuflase ini agar tidak terlihat ya. Kemudian yang kedua mimikri. Mimikri itu dimiliki oleh bunglon ya. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Ya, kalau di pohon yang warnanya coklat, dia akan berubah coklat-coklatan ya. Kalau di tempat yang hijau, dia akan berubah berwarna hijau. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya ya.
Perubahan warna ini membuat bunglon mampu beradaptasi dengan lingkungannya ya. Kemudian autotomi, melepas bagian tubuh. Ya, apa yang di situ ada gambarnya, yaitu cicak. Cicak ini uh, hewan dengan kemampuan autotomi, melepaskan bagian tubuhnya ya, untuk mengelabui musuhnya ya, tujuannya. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula ya. Kemudian menggulungkan diri. Apa nih yang bisa menggulungkan diri, hewan apa nih? Yaitu terenggiling. Terenggiling ya. Terenggiling merupakan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya ya, membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lepan. Nah, sekarang ayo cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Di sini ada cumi-cumi, ada siput, ada walang sangit. Ya, diisi ya. Cumi-cumi ini apa? Menyesuaikan dirinya apa ya? Melindungi dirinya apa ya? Siput juga. Kemudian walang sangit. Ya, kalian pasti bisa ya. Kalau sudah, nanti diisi sama kalian ini ya. Demikian pembelajaran di pembelajaran 3 ini ya. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.